Oke, eh, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua calon asisten, sorry. Untuk semua peserta praktikum Elitia, selamat datang di modul 1 Elitia. Sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita akan berdoa dulu sebelum menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai praktikum modul 1 yaitu pengenalan PLC dasar dan wiring PLC dari Laboratorium Elitia dengan saya Gede Widiarta. Kemudian rekan Saya Ernaldo Fadur Rahman. Oke, dan selanjutnya Saya Novali Putra. Oke, kami bertiga akan menjelaskan modul 1 ini. Preview modul 1 ini untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan kepada asisten jaga masing-masing. Oke, yang pertama itu ada tujuan praktikum. Di sini tujuan praktikumnya, satu, memahami komponen relay dan penggunaannya dalam sistem otomasi sederhana. Yang kedua, memahami dasar input dan output atau I/O yang sering kita sebut dari PLC. Kemudian yang ketiga itu mampu merancang sistem otomasi on-off sederhana berbasis wiring relay dengan menggunakan ladder diagram. Karena kita online mungkin hanya cukup pada simulasi. Kemudian untuk yang selanjutnya mampu mengimplementasikan rancangan ladder diagram dengan membuat wiring diagram dan implementasi fisiknya. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak. Kemudian yang terakhir ada praktikan mampu memahami cara kerja dan pemasangan berbagai macam sensor. Nah, ini juga mungkin bentuknya dalam simulasi. Selanjutnya, adapun persiapan praktikum yang harus kita siapkan sebelum memulai praktikum, yaitu yang pertama, mempelajari datasheet PLC Omron CP1L, karena kita praktikum pakai CP1L. Kemudian yang kedua, mempelajari petunjuk praktikum untuk modul 1. Oke, kita mulai materinya. Pengenalan dasar PLC. Silakan, Pak. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Gede Haris. Jadi di sini kita akan mengenal PLC. PLC adalah kepanjangan dari Programmable Logic Controller, yaitu sebuah perkembangan dari sistem kendali berbasis relay ke sistem kendali yang menggunakan CPU atau Central Processing Unit. Input dari PLC diproses oleh CPU ini, lalu disimpan di memori, lalu dikeluarkan melalui output modul PLC. Di kanan ada salah satu contoh gambar dari proses PLC. Selanjutnya, relay. Relay adalah suatu komponen elektronik, terdapat kontak dan lilitan. Secara umum, relay dibagi menjadi dua jenis, yaitu normally open atau NO dan normally closed atau NC. Relay jenis NO adalah relay yang posisi kontaknya tidak terhubung dalam keadaan normal. Seperti ini. Lalu, relay jenis NC adalah relay yang posisi kontaknya terhubung dalam keadaan normal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Tes gue ini nggak jelas gak? Jelas. Yes, oke. Yang selanjutnya ada relay logic. Konversi dari logika relay atau relay logic ke logika PLC atau ladder diagram memakai simbol kontak dan coil yang ada di relay. Semua jenis input dapat kita gambarkan atau generalisasikan ke dalam bentuk kontak pada relay, dan untuk jenis output dapat kita gambarkan ke dalam bentuk coil. Contohnya ada di gambar yang di kanan, ada simbol kontak dan simbol coil. Input dan output. Lalu ladder diagram. PLC diprogram menggunakan representasi simbol dari komponen relay. Ladder diagram disusun secara bertingkat dimulai dari anak tangga atau rang pertama hingga rang terakhir. LD adalah load di mana power bermula dari sisi kiri mengalir ke sebelah kanan. Alur membaca ladder diagram adalah apabila tegangan sumber berasal dari sebelah kiri atau kontak
berlogika 1, maka bagian kanan coil akan terhubung. Lalu mulai lagi scan dari kiri ke kanan. Lalu ada Omron CP1L. PLC Omron pada kelas CP merupakan PLC jenis compact. PLC jenis ini sudah memiliki bagian power supply, input-output, memori dalam satu buah kemasan. PLC Omron CP1L strip M30DR strip D memiliki 18 buah input modul dan 12 output modul. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Oke, tadi udah dijelaskan tentang PLC Omron CP1L. Di slide berikutnya, di slide sebelumnya itu sudah ada penampakan fisik dari CP1L seperti gambar di samping. Nah, kalau yang ini tuh merupakan rinciannya atau uraiannya dari gambar fisik tersebut. Di sini bisa kita lihat ada misalnya ada battery cover, kemudian operation indicators, terus peripheral USB port dan sebagainya macamnya. Informasi ini bisa kalian lihat di datasheet PLC CP1L atau di modul kalian masing-masing. Oke, kita lanjut untuk input output PLC. Jadi di sini tuh kita memakai yang pertama tuh ada input modul, kemudian dan ada output modul. Untuk input modul PLC hanya memiliki satu buah port COM namanya. Jadi untuk semua input device bisa menggunakan port COM tersebut secara bersamaan. Pengalamatan pada input modul terdapat dua buah channel, yaitu 0 itu XX itu maksudnya bisa aja 0.00 dan 1 XX bisa 1.00 dan berlaku seterusnya, misalnya 0.01 dan 1.01 bisa. Kemudian untuk output modul PLC memiliki beberapa buah port COM. Setiap port COM hanya untuk alamat tertentu masing-masing COM, dibatasi oleh garis putih yang tebal. Pengalamatan pada modul terdapat dua channel, yaitu channel 100.xx bisa juga 100.00 dimulai dari situ dan 101.xx. Nah, untuk gambar di samping itu merupakan input modul yang atas, yang di bawah itu merupakan output modulnya. Bisa kita lihat di situ ada CIO 100, kemudian itu ada CIO 101 sebagai penanda outputnya. Oke, kemudian untuk wiring PLC, di sini di wiring PLC itu ada dua macam. Yang pertama itu ada metode sourcing, yang kedua itu ada metode syncing. Jadi untuk input modul, sourcing berarti memberikan arus kepada input device, sedangkan syncing berarti input modul menerima arus dari input device. Oke, untuk output modul, sourcing berarti memberikan arus kepada beban, kemudian sedangkan syncing berarti output modul menerima arus dari beban. Sebenarnya penjelasan dari kalimat-kalimat ini bisa kalian pahami melalui gambar yang ada di PPT maupun di modul kalian masing-masing. Jadi tolong diperhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Noval. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor dan transducer. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk membaca keadaan fisik, seperti suhu, cahaya, tekanan, dan lain-lain. Sedangkan transducer adalah alat yang berfungsi untuk mengubah keadaan fisik menjadi energi yang diinginkan. Misalnya tegangan. Sensor dan transducer menjadi alat yang sangat banyak digunakan, terutama di bidang sistem kendali. Lalu selanjutnya ada limit switch atau sensor pembatas. Nah, perangkat ini adalah sensor mekanik yang didesain untuk mendeteksi gerakan dari suatu benda, sehingga bisa membatasi atau memberhentikan gerakan dari mesin, seperti pada switch pada umumnya. Jadi di kanan ini ada contoh limit switch yang dipakai pada laboratorium. Lalu selanjutnya ada proximity sensor. Proximity sensor adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya sebuah benda pada jarak tertentu, tanpa melakukan kontak fisik. Jarak dari proximity sensor sendiri tergantung berdasarkan tipe dari proximity sensor tersebut. Biasanya sensor ini sering digunakan pada industri-industri seperti di
Indofood untuk pengemasan. Oke. Lalu selanjutnya dijelaskan dengan saudara Valdi. Oke, karena Valdinya mengalami gangguan koneksi, maka dilanjutkan dengan saya. Sebagai catatan untuk proximity itu, kalau kalian lihat di modul itu ada macam-macamnya lagi, ada 2 jenis, ada induktif sama kapasitif proximity, silahkan dibaca lagi. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan fotoelektrik. Nah, di sini merupakan salah satu sensor yang cukup sering digunakan dalam PLC, yaitu fotoelektrik, yang mana adalah perangkat optik yang bekerja dengan mendeteksi ada atau tidaknya berkas cahaya dengan merespon perubahan dari intensitas cahaya yang diterima oleh sensornya. Nah, fotoelektrik sensor terdiri dari 2 komponen dasar, yaitu transmitter sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima. Berikut merupakan gambar dari fotoelektrik sensor. Oke, next. Kemudian, fotoelektrik itu kalau di modul juga ada 2. Yang pertama itu ada true beam sama kapasitif. Pokoknya ada lagi 1, silakan dibaca aja. Kemudian karena tadi kita udah membahas sensor proximity, jadi ini ada cara untuk wiring proximity-nya. Jadi untuk wiring dari proximity sensor bervariasi tergantung tipe dan aplikasi sensor tersebut. Untuk sensor tipe 3-wire, memiliki positif dan negatif line yang terhubung langsung. Kemudian untuk tipe yang 2-wire, itu sensor dihubungkan secara seri dengan beban dalam keadaan off dan diperlukan arus mengalir agar tetap melewati rangkaian agar sensor tetap aktif. Jadi selama pembelajaran praktikum online ini, kami hanya bisa memperlihatkan secara visualnya saja. Kalau untuk simulasinya mungkin nanti misal ada dari asisten untuk membuat video, nanti bisa diperlihatkan mungkin. Oke, sekian dari kami bertiga. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi yang singkat ini, silakan ditanya pada asisten jaga kalian masing-masing. Selamat mengerjakan jurnal dan tugas yang diberikan oleh asisten jaga kalian masing-masing. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Kita lanjut ke langkah praktikumnya. Untuk langkah praktikum, kita menggunakan aplikasi yang bernama CheX Programmer. CheX Programmer ini adalah salah satu simulasi dari PLC. Untuk memulainya, kita pilih file, lalu klik new. Nah, karena di lab kami itu atau di lab kita ada serinya CP1L dan CP1H, kita pilih aja yang CP1L, lalu pilih OK. Nah, untuk PLC itu kan kita udah tahu ya, tadi dijelaskan sebelumnya, PLC itu menggunakan relay gitu, intinya. Jadi kita menggunakan di sini juga sama, ini adalah relay yang dimaksudnya tadi. Ada normally open, ada normally close, lalu ada coil-nya. Coil ini adalah sebagai output ya. Oke, jadi di sini adalah instruksi-instruksi untuk PLC. Nah, di sini juga ada rang. Ini adalah rang 0, lalu rang 1, rang 2, rang 3, dan selanjutnya. Itu menunjukkan programnya ya. Jadi ini kan berjalannya kalau PLC ini sequential ya, berurutan gitu dari 0, 1, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke praktikum 1 atau eksperimen 1, itu menggambarkan program yang gerbang logika AND dan gerbang logika OR. Nah, itu kita lihat lagi ke modul, itu ada 2. Nah, new contact. Ini kita alamatkan input dimulai dari 0 untuk di CheX Programmer ini ya. 0.01 dan seterusnya. Biasanya ini berbeda pada tiap PLC, ada yang sampai 10, ada yang berbeda juga. Tapi kita mulai ini dengan 0.01. Kita
namakan ini sebagai input 1. Oke. Oke. Nah, ini sudah. Lalu kita kembali lagi kepada modulnya. Pada modulnya itu ada 2 ya, satu lagi. Kita kasih alamatnya lagi. Ini by the way nggak boleh sama ya sama alamat yang sebelumnya. Tadi alamat yang sebelumnya kan 0.01, berarti 0.02. Kita kasih nama input 2. Oke. Lalu di situ ada outputnya ya. Output. Nah, output itu ini ya instruksinya ya. Yang new file atau kita pencet O shortcutnya pada keyboard. Nah, output. Tapi kita gampang aja dari sini. Nah, kita pilih di modul sini. Untuk outputnya sendiri itu alamatnya dari 100. Dari 100.01 dan seterusnya. Itu tergantung gimana PLC-nya ya. Nanti kalau itu bisa dilihat di datasheet PLC masing-masing. Kita namakan ini adalah output 1. Lalu ini kan masih ada garis merah nih, teman-teman. Garis merah yang di kiri ini, yang vertikal, itu menandakan programnya ini tidak akan jalan karena masih merah. Untuk biar nggak ada merahnya ini, kita hilangkan. Kita sambungkan nih dari program input ini, input 1 dan input 2 ke outputnya, dengan new horizontal ini. Kita sambungkan aja. Nah, ini kan yang pertama nih, udah selesai. Nanti yang keduanya itu adalah gerbang logika OR. Sama seperti yang pertama, ini kita kasih alamat 03. Lalu bawahnya itu adalah 0.04. Kita klik OK. Ini sebagai input 4. Lalu di outputnya juga, kembali lagi ke modul, ada output juga ya, 1. Kita kasih alamatnya 100.02. Ya, 02 ini adalah sebagai output 2. Sama seperti yang sebelumnya, kita sambungkan garis-garis ini ke outputnya, biar programnya bisa kita gunakan. Nah, setelah ini, lalu kita simulasikan, teman-teman. Caranya itu masuk ke simulation, work online simulator, atau ininya ini ya, shortcutnya Ctrl+Shift+W. Kita tunggu. Nah, kalau udah ada hijau-hijaunya ini, artinya udah ada aliran ya. Ini simulasi aliran listriknya. Jadi yang rang 0 ini, itu adalah gerbang logika N. Yang dimana kalau 0, 0, berarti outputnya 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kita coba ya. Ini kan masih 0 nih ya, masih belum ada aliran. Kita double klik aja, kita ubah value-nya dari 0 menjadi 1. Nah, ini artinya kalau ada LED ini, warna hijaunya memanjang, ini artinya udah ada aliran ke sini ya. Tapi belum masuk ke input 2. Input 2-nya kita ubah value-nya menjadi 1, maka output-nya akan nyala. Nah, ini sesuai gerbang logika N ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Kalau yang rangkaian selanjutnya ini adalah gerbang logika OR. Yang dimana salah satu dari input ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita coba. Input 3 ini kita ubah dari 0 menjadi 1. Maka outputnya 1. Terus kalau 1, outputnya juga tetap 1. Kalau 0, 1, dia tetap 1. Kalau 0, 0, kembali lagi. Dia bernilai 0 outputnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Saudara Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai normally open dan normally close. Untuk PLC yang digunakan sama. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dari basic yang kedua, eksperimen keduanya, yaitu input-output dengan normally open dan normally close. Pertama, kita harus buat dulu kontaktor yang normally open-nya dulu. Kita buat 0,00. Kita sebut saja input 1. Lalu untuk yang input kedua, kita buat normally close. Nah, harusnya seperti ini kalau kita mengikuti modul. Sama saja seperti tadi, tinggal kita jalankan simulasinya. Bagaimana jika yang normally open seperti tadi, maka dia akan aktif. Nah, cuman karena yang di bawah ini terbalik dengan input yang di atas ini yang normal open dan yang normal close, maka dia jika di set nilainya 1, maka dia akan off atau tidak menghantarkan arus listrik. Coba kalau kita lihat yang di input 2 ini, kan dia normally close, berarti ini dia nilainya 0, makanya dia mengalirkan aliran listrik. Bagaimana jika kita set inputnya itu 1, maka dia akan mati. Seperti itu. Jika kita set 0, nah ini akan mati, lalu ini kembalikan nyambung. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu eksperimen 3 tentang latching. Pengertian latching itu sebenarnya untuk membuat bagaimana hasil nilai output yang sudah on atau aktif akan tetap aktif walaupun tombol di awalnya itu dimatikan. Atau ini biasanya kalau pada realitanya berfungsi untuk penggunaan pada push button. Jadi bukan switch yang on atau off saja, tapi untuk switch push button yang bisa dilepas. Jadi tangan kita tidak perlu capek-capek menekan tombol terus. Oke, ini nilainya kita ganti. Pertama kita harus membuat suatu tombol push button itu. Kita tulis namanya tombol start, lalu tombol stop untuk menghentikan programnya. Nah, ini alamatnya yang kedua juga untuk membuat latchingan ini berhasil, maka kita harus menarik output yang ini ke dalam latchingan ini. Jadi alamatnya 100. Nah, karena kita misalkan dalam realitanya kita membuat LED, maka kita ganti namanya itu menjadi LED. Nah, lihat kalau alamatnya sama, maka keterangan namanya pun juga akan sama. Walaupun saya hanya merubah di sini, yang di sini pun akan berubah. Ini di delete dulu. Nah, ini stop. Nah, untuk yang kedua ini untuk latching, jadi bagaimana untuk membuat outputnya ini akan tetap nyala walaupun startnya ini sudah dimatikan. Langsung kita mulai simulasinya. Nah, ini karena push button pada saat saya tekan tombolnya itu, maka akan merubah nilainya, value-nya itu menjadi 1 atau on. Namun, balik lagi karena push button, tidak mungkin kita menekan terus dong. Nah, pada saat kita melepas push button tersebut, maka nilainya akan berubah menjadi 0 kembali. Cuman, di sini programnya akan tetap jalan, karena dari metode latching ini. Jadi, outputnya itu dipanggil kembali di awal jadi inputan. Jadi, dia akan continuous, akan berulang kembali, sehingga output ini akan terus menyala. Lalu bagaimana cara menonaktifkannya? Yaitu kita dengan memencet tombol push button stop ini. Karena dia normally close, maka pada saat di set nilainya 1, dia akan mematikan atau off. Nah, karena push button, karena kita udah memencet sekali, maka kita lepas tangannya, nah dia akan normal kembali. Karena kita terakhir tadi mencetnya stop, maka program ini akan stop. Nah, seperti itu kegunaan untuk latching.
Sampai sini praktikum pada modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.